Rasamu doamu, bahasa rasa dalam doa. Dalam dunia yang semakin bising oleh kata-kata, kadang kita lupa bahwa doa tak selalu harus diucapkan. Ada bentuk komunikasi yang lebih halus, lebih dalam, dan seringkali lebih didengar oleh Sang Pencipta, yaitu rasa. Maka lahirlah pemahaman sederhana namun mendalam. Rasamu adalah doamu. Frasa ini bukan sekadar puisi, tetapi sebuah prinsip spiritual yang sangat kuat. Ia mengajarkan bahwa apa yang kita rasakan dalam hati, bahkan sebelum kata terucap, sudah menjadi sinyal yang menjangkau langit. Saat doa tak hanya ucapan, tapi energi. Dalam banyak ajaran spiritual, dikatakan bahwa Tuhan tidak hanya mendengar lidah kita, tetapi juga mendengar hati kita. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan bahwa open quote, Dia mengetahui yang rahasia dan yang lebih tersembunyi. Close quote. Artinya, sebelum bibir bergetar menyebut nama Tuhan, getar rasa di dalam dada sudah lebih dahulu sampai kepadanya. Maka rasa takut, rasa cinta, rasa syukur, rasa putus asa, semua itu adalah bentuk doa tak terucap. Jika kita merasa gembira, penuh harap, dan yakin bahwa kebaikan akan datang, maka perasaan itu menjadi doa yang diam-diam mengundang keberkahan. Sebaliknya, rasa takut berlebihan, gelisah tanpa harap, bisa menjadi doa yang memanggil hal-hal yang kita khawatirkan. 2. Rasa, bahasa jiwa yang jujur. Kita bisa berbohong dengan ucapan, tapi tidak bisa memalsukan rasa. Rasa muncul dari kedalaman batin, dari kondisi emosional dan spiritual kita yang paling dalam. Bayangkan seseorang yang mengucapkan doa minta kelapangan rezeki, tapi di dalam hatinya masih penuh ketakutan akan kekurangan. Maka yang sebenarnya dikirimkan ke semesta bukanlah kelapangan, tapi frekuensi ketakutan dan kekurangan. Disinilah pentingnya menyelaraskan rasa dan kata dalam doa. Ketika kita merasakan penuh syukur, tenang, yakin, dan percaya, maka kita sedang mengirimkan sinyal doa paling murni. Bahkan meski tidak mengucapkan apa-apa, semesta pun merespons. 3. Doa dan resonansi energi. Dalam ilmu fisika kuantum dan spiritualitas modern, dikenal konsep vibrasi, getaran energi. Setiap emosi memiliki frekuensinya sendiri. Cinta dan syukur memiliki frekuensi tinggi. Takut, marah, benci memiliki frekuensi rendah. Saat kita berdoa dengan penuh cinta dan ketenangan, maka energi doa kita beresonansi dengan kebaikan yang ada di semesta. Kita seperti menyalakan magnet yang menarik hal-hal baik ke dalam hidup. Maka doa sejati adalah tentang mengatur rasa, bukan hanya merangkai kata. Hati yang damai bisa menjadi doa yang lebih lantang daripada 1000 bacaan lisan. Rasa negatif, doa tanpa sadar. Seringkali kita merasa takut, marah, atau kecewa, dan kita membiarkan rasa itu berlarut. Padahal tanpa sadar, kita sedang berdoa dalam rasa doa yang mungkin tak kita sadari tapi tetap bekerja. Contohnya, open quote, aku takut gagal, aku merasa tidak akan bisa. Aku yakin hidupku akan terus begini-begini saja. Close quote. Meski itu tidak diucapkan dalam bentuk doa, tapi rasa tersebut membangun kenyataan kita. Pikiran dan tubuh kita bereaksi terhadap rasa tersebut, dan semesta pun menangkapnya sebagai sinyal permintaan. Maka, belajar mengenali dan mengelola rasa bukan hanya soal kesehatan mental, tapi juga soal kualitas doa. 5. Rasa yang jadi magnet rezeki dan kebaikan. Jika kita ingin menarik keberkahan dan kemudahan hidup, maka mulailah dari mengelola rasa dalam hati. Hadirkan rasa syukur sebelum meminta. Rasakan cinta dan keikhlasan saat berdoa. Hadirkan ketenangan, seolah doa itu sudah dikabulkan. Ini mirip seperti prinsip dalam Law of Attraction, namun lebih spiritual. Rasa adalah penentu realitas, bukan hanya tindakan. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, open quote, berdoalah kepada Allah dalam keadaanmu yakin akan dikabulkan, close quote. Yakin itu rasa, dan rasa itu adalah doamu yang paling kuat. Latihan menjadikan rasa sebagai doa. Bagaimana caranya agar rasa kita menjadi doa yang positif dan penuh daya tarik? Sadari rasa saat ini. Luangkan waktu beberapa menit untuk menyadari apa yang kamu rasakan. Tak perlu menilai, cukup rasakan. Terima, lalu arahkan. Jika yang muncul rasa takut, terima dulu. Tapi jangan biarkan tinggal terlalu lama. Arahkan perlahan menjadi rasa pasrah, lalu rasa yakin. C. Hadirkan imajinasi positif. Bayangkan keinginanmu sudah terwujud. Rasakan emosi syukurnya. Bukan karena kamu pura-pura, tapi karena kamu sedang memprogram batin dan frekuensi doamu. Zikir dan napas. Gabungkan zikir nama-nama Tuhan dengan napas, agar pikiran, rasa, dan tubuh menjadi satu kesatuan doa. 7. Kisah nyata, doa yang dirasakan. Ada seorang ibu sederhana yang setiap pagi hanya duduk diam di depan jendela, sambil melihat langit,
Dia tidak membaca doa dengan mulut, hanya dengan hati. Tetangganya bertanya, "Mengapa tidak berdoa secara lisan?" Sang ibu menjawab pelan, "Aku hanya ingin Allah merasakan rinduku, syukurku, dan harapanku. Aku rasa itu lebih cukup." Bertahun-tahun kemudian, semua anaknya tumbuh menjadi orang sukses dan hidupnya penuh berkah. Ia bukan ahli doa dalam hafalan, tapi ahli rasa dalam hubungan dengan Tuhan. Penutup, rasa adalah doa yang diam. Dalam hidup ini, kita seringkali sibuk mencari cara berdoa yang benar, memilih waktu terbaik, lafaz terbaik, posisi terbaik. Tapi yang paling penting sebenarnya bukan itu semua. Yang menentukan kekuatan doa adalah kualitas rasa di dalamnya. Karena sebelum kata terucap, Tuhan sudah tahu apa yang kamu rasakan. Dan Dia maha mengetahui, maha mendengar, bahkan ketika yang kamu punya hanya air mata dan diam. Inti dari rasamu doamu. Rasa adalah bentuk komunikasi terdalam antara hati manusia dan Tuhan. Apa yang kamu rasakan menentukan kualitas dan kekuatan doamu. Menjaga rasa adalah menjaga hidupmu, karena rasa membentuk kenyataan.